Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Pak, saya mengganggu sebentar ini waktunya Pak. Ya, enggak apa-apa. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak tentang pengalaman dari selama ini dalam suatu pengambilan keputusan dilema etika yang Bapak pimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan meragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua, kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Baik, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini, atau seterusnya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Di kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli terhadap perilakunya. Lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Baik Pak, luar biasa Pak ini. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakannya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya.
Proses untuk dapat memahamkan sebahagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang kedua disepakati. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan kepentingan kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Baik Pak, luar biasa ini Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ini Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi sejenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak rugikan siswa. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak ya. Terima kasih sama-sama. Luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ket? Kabar baik. Alhamdulillah. Saya mengganggu ini sebentar Pak Ket ini. Oh iya, tidak apa-apa. Saya ingin mengetahui tentang pengalaman Bapak dalam memimpin dari selama ini Pak. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan saya berikan kepada Bapak. Semoga Bapak berkenan untuk menjawabnya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan kualifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak identifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang telah terjadi, permasalahan dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselusuri hanya dengan komunikasi dan koordinasi, kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, memikirkan atau meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dan keputusan. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan
keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi, karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dari indikator serta pertimbangannya dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal tersebut atau hal internal tersebut. Ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, maaf ini Pak mengganggu waktunya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menilai dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang ada memperkaya referensi kita dalam memutuskan sesuatu, dalam memutuskan kasus di tema etika. Di tema etika. Ya, betul Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak minimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan substansi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan, karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seorang atau faktor-faktor yang memudahkan dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dari internal, dari informasi. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya,
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pada pengambilan keputusan dilema etika? Oh ya. Memahami konsep permasalahan koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, itu juga untuk memperbanyak referensi. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak ya. Sama-sama. Oke. Kalau kita yang dibaca Pak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua.